Berikut ini akan kita bahas negara-negara maju yang ada di benua Eropa. Ya, jadi negara di Eropa yang akan kita bahas di sini adalah negara yang maju dalam bidang sepak bolanya. Ya, kita ketahui negara yang paling terkenal atau negara paling maju dalam sepak bola adalah negara Italia, Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, dan Belanda. Ya, jadi kita akan membahas 6 negara di Eropa itu, yaitu negara Italia, Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Belanda. Kita mulai dari negara Italia. Nama asli Repubblica Italiana. Luas wilayah 301.217 km persegi. Kepala negara dipimpin oleh presiden. Presiden Italia yang sekarang adalah Sergio Mattarella. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri Italia saat ini adalah Giorgia Meloni. Ibu kota Italia, Roma. Penduduk tahun 2023, jumlah penduduk Italia 58,99 juta jiwa. Suku bangsa Italia sejumlah kecil: Jerman, Sloven, Albania, Prancis, Yunani, dan lain-lain. Agama Katolik Roma 99%. Bahasa Italia. Lagu kebangsaan Fratelli d'Italia, l'Italia si desta. Mata uang euro. Sebelumnya mata uang Italia adalah lira. Hasil tani anggur, zaitun, jeruk, sayur, gandum, beras, dan lain-lain. Sumber alam merkuri, garam, abu, gas, marmer, sulfur, batu bara, dan lain-lain. Hari besar tanggal 2 Juni 1946, Hari Republik. Bapak bangsa Camillo Benso di Cavour dan Giuseppe Garibaldi. Ya, adapun negara Italia pernah dipimpin oleh presiden. Presiden Italia itu antara lain waktu Italia menjadi republik. Presiden yang pertama Benito Mussolini, menjabat tahun 1924 sampai tahun 1943. 2. Alcide De Gasperi, menjabat tahun 1946 sampai dengan tahun 1946. Kemudian yang ketiga Enrico De Nicola, menjabat tahun 1946 sampai tahun 1948. Selanjutnya Luigi Einaudi, tahun 1947 sampai tahun 1955. Kemudian Giovanni Grocchi, menjabat tahun 1955 sampai tahun 1962. Kemudian Antonio Segni, menjabat
tahun 1962 sampai tahun 1964. Kemudian Giuseppe Saragat menjabat tahun 1964 sampai tahun 1971. Selanjutnya Giovanni Leon menjabat tahun 1971 sampai tahun 1978. Kemudian Alessandro Pertini menjabat tahun 1978 sampai tahun 1985. Selanjutnya Francesco Cossiga menjabat sebagai Presiden Italia tahun 1985 sampai tahun 1992. Kemudian Oscar Luigi Scalfaro menjabat Presiden tahun 1992 sampai tahun 1996. Kemudian Olafur Ragnar Granson menjabat tahun 1996 sampai tahun 1999. Selanjutnya Carlo Angeglio Ciampi menjabat Presiden Italia tahun 1999 sampai tahun 2006. Kemudian Presiden Italia selanjutnya Giorgio Napolitano menjabat tahun 2006 sampai tahun 2015. Selanjutnya Sergio Mattarella menjabat sebagai Presiden Republik Italia tahun 2015 sampai saat ini. Ya, itulah nama Presiden Republik Italia. Selanjutnya Perdana Menteri yang pernah menjabat di Republik Italia, yaitu Ferruccio Parri, Alcide De Gasperi, Giuseppe Pella, Amintore Fantani, Maurice Kelba, Antonio Segni, Andone Zoli, Amintore Fantani, Antonio Segni, Fernando Tabroni, Amintore Fantani, Giovanni Leon, Aldo Moro, Giovanni Leon, Mariano Rumor, Emilio Colombo, Giulio Andreotti, Mariano Rumor, Aldo Moro, Giulio Andreotti, Francesco Cossiga, Forlani, Giovanni Spadolini, Amintore Fantani, Bettino Craxi, Giovanni Goria, Andreotti, Giuliano Amato, Carlo Angeglio Ciampi, Silvio Berlusconi, Romano Prodi, Giuliano Amato, Silvio Berlusconi, Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte, Mario Draghi, Giorgia Meloni. Ya, itulah nama-nama Perdana Menteri Italia. Italia, negara terkaya ke-8 di dunia, tetapi miskin sumber alam di Eropa. Satu-satunya kandungan bumi yang bisa dibanggakan hanyalah batu pualamnya. Italia memacu bidang industri dan berhasil menjadi salah satu negara industri maju di dunia. Kemudian tercatat sebagai produsen sepeda motor skuter paling besar, produksi besi baja yang ke-6, aluminium yang ke-9, besi gubel yang ke-8, kertas yang ke-8, kendaraan penumpang yang ke-5, semen yang ke-5, penghilangan minyak yang ke-3. Di bidang pariwisata, Italia tampil dengan pemilikan ranjang hotel pertama, juga produsen terbesar buah anggur. Produksi filmnya sangat terkenal,
meskipun kedudukannya hanya pada peringkat ke-7 dunia. Negara yang mempunyai banyak sisa sejarah Kerajaan Agung Romawi ini menempati seluruh semenanjung Eropa Selatan. Luas wilayahnya termasuk Pulau Sisilia hampir 2,5 kali Pulau Jawa. Selanjutnya kita memasuki negara Jerman. Nama asli Bundesrepublik Deutschland. Luas wilayah 357,41.000 km persegi. Kepala negara, presidennya. Adapun yang menjadi presiden Jerman pada saat ini adalah Frank-Walter Steinmeier, ya. Sedangkan kepala pemerintahan atau kanselir dijabat oleh Olaf Scholz. Kemudian ibu kota Jerman adalah Berlin. Penduduknya tahun 2023 penduduk Jerman sebanyak 83,28 juta jiwa. Ya, itulah penduduk Jerman tahun 2023. Suku bangsa: imigran Spanyol, Italia, Yugo, Turki, dan lain-lain. Agama: Protestan 45%, Katolik Roma 38%. Bahasa Jerman. Lagu kebangsaan: Einigkeit and Recht and Freiheit. Mata uang: Euro, sebelumnya adalah Deutschmark. Hasil tani: padi-padian, kentang, gula bit, buah-buahan, tembakau, kacang-kacangan, dan lain-lain. Sumber alam: batu bara, merkuri, potas, besi, seng, tembaga, minyak, dan lain-lain. Hari besar: tanggal 23 Mei tahun 1949, Hari Konstitusi. Bapak bangsa: Otto von Bismarck dan Helmut Kohl. Jerman adalah sebuah negara besar yang memiliki banyak keunggulan, khususnya di bidang kebudayaan. Teknologi Jerman diakui memberikan sumbangsi secara luas terhadap perbendaharaan kebudayaan modern di dunia pada saat ini. Hasil industrinya: farmasi, kendaraan bermotor, kapal, radio, televisi, obat-obatan, dan lain-lain, beredar luas di pasaran dunia. Bangsa Jerman yang diidentikan sebagai keturunan ras Arya diakui sebagai salah satu ras unggul di dunia karena karya dari hasil penemuan putra-putri terbaiknya telah memberikan andil cukup penting bagi peradaban dunia modern saat ini. Keunggulan ras Arya ini pula lah yang telah pernah mengantar bangsa Jerman ke lembah kenistaan ketika negara Jerman harus terpecah dua, yaitu tahun 1945, tahun 1990, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Ya, jadi pada waktu tahun 1945 sampai tahun 1990, negara Jerman terbagi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Sebagai akibat dari kekalahan Adolf Hitler
dengan tentara Nazinya dalam Perang Dunia yang Kedua, Jerman bagian barat adalah wilayah yang dikuasai oleh tentara sekutu, yaitu Amerika, Inggris, dan Prancis. Sedangkan Jerman bagian timur dikuasai oleh Uni Soviet dan menjadi negara komunis. Pemisahan Jerman menjadi bagian sejarah Eropa yang sangat penting karena negara-negara penakluk tidak saja membagi dua tanah Jerman, tetapi juga membelah ibu kota Jerman, yaitu Berlin. Berlin yang indah dipisahkan oleh sebuah tembok panjang yang secara ketat dan kejam merenggut nyawa para pelintas batas yang nekat hendak meloncatinya. Kebangkrutan ekonomi negara-negara komunis, khususnya Uni Soviet, telah merubah komposisi kekuatan dunia yang selama ini terpecah dua ya. Di satu pihak Amerika Serikat dengan negara-negara penganut paham ekonomi liberal atau kapitalis, dan pihak lain Uni Soviet dengan negara-negara sosialis atau komunis. Pada tanggal 9 November tahun 1989, pemerintah Jerman Timur memutuskan akan membuka perbatasan sebagai awal dari pembongkaran tembok itu ya. Momen ini menjadi picu bagi seluruh bangsa di kedua negara untuk membicarakan unifikasi. Pada pertemuan di Ottawa, Menteri Luar Negeri kedua Jerman disertai Menteri Luar Negeri empat besar Perang Dunia yang Kedua, Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis, sepakat untuk mengadakan pembicaraan unifikasi tingkat tinggi. Kesepakatan demi kesepakatan dicapai dengan mulus, didahului oleh penyatuan mata uang di bawah Deutsche Mark. Maka pada tanggal 3 Oktober tahun 1990, kedua negara resmi bergabung kembali menjadi suatu bangsa yang utuh. Setahun setelah bersatu, muncul neo-Nazi, suatu kelompok generasi muda yang merasa frustasi karena berbagai tekanan ekonomi. Umumnya mereka berasal dari bekas Jerman Timur yang berpredikat pengangguran. Belakangan ini, kelompok radikal itu menyerang etnis pendatang yang dituduh sebagai penyebab sempitnya lapangan kerja bagi penduduk Jerman asli. Selanjutnya kita masuki negara Inggris. Nama asli: The United Kingdom of Great Britain and North Ireland. Luas wilayah 249.978 km persegi. Kepala negara: Kerajaan Inggris dipimpin oleh seorang raja. Adapun Raja Inggris saat ini adalah Raja Charles yang ketiga. Sebelumnya adalah Ratu Elizabeth yang kedua. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri Inggris pada saat ini adalah Keir Starmer. Ibu kota London. Penduduk sensus tahun 2023, penduduk Inggris mencapai 68,35 juta jiwa. Suku bangsa Inggris 82%, Scot 9,6%, Irlandia
2,4%, Wales 1,9%, Ulster 1,8%. Agama, Gereja Inggris 55%, Katolik 12%, Protestan, Islam, dan lain-lain 35%. Bahasa Inggris, lagu kebangsaan God Save the Queen. Mata uang pound sterling. Hasil tani padi-padian, gula, bit, buah-buahan, dan sayuran. Sumber alam, batu bara, timah, minyak, gas, besi, kapur, gip, silika, dan lain-lain. Hari besar, tanggal 21 April tahun 1926, hari ulang tahun Sri Ratu, yaitu Ratu Elizabeth II. Inggris Raya, negeri tua yang perkasa. Inggris adalah suatu bangsa yang dicatat dalam sejarah sebagai bangsa yang mempunyai nenek moyang yang agresif, mengarungi samudera luas, menaklukkan serta menjajah bangsa-bangsa terbelakang. Inggris modern yang memiliki kemampuan perang tinggi dengan persenjataan dan mesin perang yang canggih, menguasai dan memerintah di semua benua, yaitu Afrika, Amerika, Asia, Australia, dan bahkan di kawasan Oseania. Pengaruhnya yang besar serta daerah jajahan yang luas mengantar bahasanya, yaitu bahasa Inggris, menjadi bahasa utama di dunia. Pengaruhnya mulai pudar seusai Perang Dunia yang Kedua tahun 1945, yaitu di saat munculnya kebangkitan nasionalisme di Asia dan Afrika. Soekarno dari Indonesia dengan Konevo dan Ganevo memekikkan teriakan anti-imperialisme dan anti-kapitalisme. Semua bangsa penjajah harus angkat kaki dari tanah jajahannya di Asia maupun Afrika. Ya, berikut ini adalah nama jajahan Inggris, ya, negara jajahan Inggris, yaitu Anguilla, Bermuda, British, Antartika, Lautan India British, Kepulauan Virginia, Cayman, Channel, Kepulauan Gibraltar, Hong Kong, Isle of Man, Malvinas, Montserrat, Pitcairn, Kepulauan Saint Helena, Turki, dan Caicos. Ya, anggota Persemakmuran Negara Inggris: Antigua, Australia, Bahama, Bangladesh, Barbados, Belize, Botswana, Britain, Brunei, Dominika, Fiji, Gambia, Mauritius, Nauru, Nigeria, Papua Nugini, Saint Lucia, Saint Vincent, Samoa Barat, Selandia Baru, Seychelles, Sierra Leone, Singapura, Pakistan, Ghana, Grenada, Guyana, India, Jamaika, Kanada, Kenya, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malaysia, Malta, Siprus, Solomon, Sri Lanka, Swaziland, Tanzania,
Tonga, Trinidad Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, dan Zimbabwe. Ya, jadi negara-negara itulah anggota Persemakmuran Inggris. Adapun yang menjadi wilayah kerajaan Inggris itu adalah Inggris luas wilayah 130.363 km persegi. Wales 20.763 km persegi. Skotlandia 78.763 km persegi. Skotlandia Utara luasnya 143.148 km persegi. Isle of Man luasnya 588 km persegi. Channel Kepulauan luasnya 195 km persegi. Selanjutnya kita masuki negara Prancis. Nama asli La Repubblica Française. Luas wilayah 557.670 km persegi. Kepala negara dipimpin oleh presiden. Presiden Prancis saat ini adalah Emmanuel Macron. Sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri, yaitu François Bayrou. Ibu kota Paris. Penduduk tahun 2023 sebanyak 68,29 juta jiwa. Suku bangsa campuran bangsa-bangsa Eropa dan bangsa Laut Tengah lainnya. Agama Katolik 90%, Protestan, Islam, dan Yahudi masing-masing 2%. Bahasa Prancis. Lagu kebangsaan Allons et France et Patrie. Mata uang Prancis euro. Sebelumnya mata uang Prancis adalah franc. Hasil tani padi-padian, jagung, beras, buah-buahan, sayuran, dan lain-lain. Sumber alam bauksit, besi, perak, uranium, kobalt, nikel, batu bara, aspal, dan lain-lain. Bapak bangsa Charles de Gaulle. Negara Prancis adalah negara ketiga terbesar di Eropa dan salah satu negara adidaya politik dan ekonomi dunia. Negeri ini terkadang disebut The Hexagon karena bentuk segi enam geografisnya, ya. Prancis melahirkan banyak pemikir-pemikir besar, politisi, penulis, musisi, arsitek, pembuat film, desainer, dan ilmuwan-ilmuwan besar dunia. Prancis terkenal karena kualitas dan cita rasa anggur dan sejumlah makanan yang diakui sebagai terbaik di dunia. Revolusi Prancis pada tahun 1789 menjadikan negeri ini sebagai negara berbentuk republik pertama di Eropa, di mana seorang presiden terpilih akan menunjuk seorang perdana menteri untuk menjadi kepala pemerintahan. Perekonomian negeri ini cukup berpengaruh karena hasil-hasil pabriknya, yaitu kimia, tekstil, pesawat terbang, dan perlengkapan elektronik,
menjadi andalan devisa negara yang membanggakan. Prancis bahkan mengekspor listrik ke negara-negara tetangga dan telah pula membangun lebih banyak pusat listrik tenaga nuklir ketimbang negara mampu di dunia. Prancis, negara terluas di Eropa, merupakan negara tertua ketiga di dunia setelah Ethiopia dan San Marino. Diketahui sudah berusia lebih dari 1.400 tahun. Selain dikenal sebagai negara berkekuatan militer yang keenam, Prancis juga dikenal sebagai tulang punggung kekuatan ekonomi keempat di dunia. Terletak di Eropa Barat antara Laut Tengah di selatan dan Lautan Atlantik di timur. Berbatasan dengan Spanyol di selatan, Belgia dan Luksemburg di timur laut, Jerman dan Swiss di timur, serta Italia di tenggara. Luas wilayahnya lebih dari 3 kali luas Pulau Sulawesi. Negara ini tercatat dalam sejarah sebagai bangsa penjajah terbesar pada urutan yang kedua setelah Inggris. Sampai saat ini, Prancis masih menguasai 10 negeri jajahan yang dinamai wilayah seberang laut. Adapun wilayah jajahan Prancis itu adalah Kaledonia Baru, luas wilayahnya 22.015 km persegi. Pierre dan Miquelon, ya, luas wilayahnya 242 km persegi. Selanjutnya Guadeloupe, luas wilayahnya 1.779 km persegi. Kemudian Guyana Prancis, ya. Guyana Prancis letaknya di sebelah utara Brazil dan sebelah timur Suriname. Luas wilayahnya 90.909 km persegi. Kemudian Polinesia Prancis, luas wilayahnya 4.000 km persegi. Kemudian Reunion, luas wilayahnya 2.151 km persegi. Kemudian Mahore, luas wilayahnya 378 km persegi. Kemudian Martinique, luas wilayahnya 1.100 km persegi. Kemudian Wallis dan Pulau Futuna, luas wilayahnya 220 km persegi. Selanjutnya daratan Antartika Selatan, luas wilayahnya 431.888 km persegi. Selanjutnya kita memasuki negara Spanyol. Nama asli Estado Espanyol. Luas wilayah 550 km persegi. Kepala negara Spanyol diperintah oleh seorang raja, ya. Raja Spanyol pada saat ini adalah Raja Felipe yang ke-6, menjadi raja tahun 2014 sampai saat ini. Sedangkan kepala pemerintahan negara Spanyol dipimpin oleh Perdana Menteri Spanyol, yaitu Pedro Sanchez. Ibu kota Spanyol, Madrid. Penduduk sensus tahun 2023, penduduk Spanyol mencapai 48,35 juta jiwa. Suku bangsa Spanyol, Castilla,
Valencia, Andalusia, Astoria, Katalan, Galicia, Basque, dan lain sebagainya. Agama Katolik Roma 90%. Bahasa Spanyol, Katalan, Galicia, Basque. Lagu kebangsaan Marcha Granadera. Mata uang euro, sebelumnya adalah peseta. Hasil tani padi-padian, zaitun, anggur, jeruk, bawang, tembakau, katun, beras, dan lain-lain. Sumber alam merkuri, potas, uranium, timah, besi, tembaga, seng, batu bara, minyak, dan lain-lain. Hari besar tanggal 12 Oktober tahun 1492, hari nasional. Bapak bangsa Ferdinand yang kelima. Spanyol, salah satu negara tertua di dunia, adalah bangsa penakluk zaman lampau paling luas pengaruhnya. Pada zaman itu, pada abad ke-16, Spanyol di bawah kerajaan Habsburg pernah menjadi negara adikuasa di dunia. Bahkan dengan penaklukan Peru, Meksiko, dan lain-lain, negeri ini menjadi paling kaya pula. Tetapi generasi pada abad berikutnya tidak mewariskan pembaruan yang berarti, sehingga jika dibandingkan dengan bangsa Eropa lainnya, Spanyol praktis berada pada posisi belakang. Terletak di semenanjung Liberian, di barat dari Eropa. Spanyol bertetangga dengan Portugal di barat, serta Prancis di utara. Negara ini berada pada urutan luas wilayah yang ke-48 dunia. Dan jika dibanding Indonesia, maka luas teritorialnya sepadan dengan luas Pulau Sumatera. Kita masuki negara Belanda. Nama asli Koninkrijke der Nederlanden. Luas wilayah 33.940 km persegi. Kepala negara dipimpin oleh Raja Belanda. Raja Belanda pada saat ini adalah Pangeran Willem Alexander. Sebelumnya dipimpin oleh Ratu Beatrix. Sedangkan kepala pemerintahan Belanda dipimpin oleh Perdana Menteri, yaitu Dick Schoof. Ibu kota Amsterdam. Penduduk tahun 2023 17,88 juta jiwa. Suku bangsa Belanda 97% dan Indonesia serta Suriname 3%. Agama Katolik 36%, Reformis Belanda 19,3%, Islam 3%, lain-lain 27%. Bahasa Belanda. Lagu kebangsaan Wilhelmus van Nassau. Mata uang euro. Sebelumnya Belanda menggunakan mata uang gulden. Hasil tani, bahan pangan ya, gula, kentang, rami, ubi-ubian, unggas, dan lain-lain. Sumber alam, gas alam, dan sedikit minyak serta fosfat. Hari besar tanggal 31 Januari, hari ulang tahun Ratu Beatrix, bekas penjajah Perancis. Bapak bangsa William I. Belanda.
adalah salah satu negara maju terkecil di dunia. Sebenarnya, negara yang kurang beruntung karena daratan wilayahnya terletak lebih rendah di bawah permukaan laut, sehingga akan selalu terancam banjir. Hal itulah yang mendorong orang-orang Belanda untuk mencapai berbagai kemajuan negerinya. Masyarakatnya kreatif sehingga mengantar Belanda menjadi negara modern dengan beberapa catatan istimewa. Dermaga lautnya yaitu Rotterdam merupakan dermaga terbesar serta tersibuk di dunia. Sementara bandar udara Schiphol dengan maskapai penerbangan KLM tertua di dunia juga merupakan lapangan terbang terbesar di dunia. Dalam hal air dan reklamasi serta teknik membuat daratan di atas laut, Belanda unggul karena mempunyai ahli-ahli kaliber dunia. Dalam banyak hal yang menyangkut kesejahteraan rakyatnya sudah tercapai sejak lama. Negeri kincir angin ini tercatat dalam 10 besar penerima Nobel, ya, di mana Belanda duduk pada urutan yang ke-8. Bentuk negara kerajaan terletak di pantai laut utara, bertetangga dengan Jerman di timur dan Belgia di selatan. Luasnya hanyalah sebesar provinsi Lampung. Kerajaan Belanda sudah tidak asing lagi bagi negara Indonesia, karena negara Belanda pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun lamanya. Namun demikian, hubungan diplomatik antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia berjalan dengan baik. Ya, demikianlah negara-negara Eropa, yaitu Italia, Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Belanda. Semoga apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya bagi kita semua. Jadi, keenam negara di Eropa itu adalah negara yang maju dan sangat terkenal dalam sepak bolanya. Ya, jadi keenam negara di Eropa itu sudah berprestasi di dunia dan sudah pernah menjadi juara Piala Dunia. Hanya Belanda yang belum, ya. Belanda 3 kali runner up Piala Dunia. Sedangkan kelima negara Eropa yang lainnya, Italia, Jerman, Inggris, Prancis, dan Spanyol sudah pernah juara Piala Dunia. Italia juara Piala Dunia sebanyak 4 kali. Jerman juara Piala Dunia sebanyak 4 kali. Prancis juara Piala Dunia sebanyak 2 kali. Inggris juara Piala Dunia sekali. Dan Spanyol juara Piala Dunia sekali. Ya, demikianlah negara Eropa yang maju dalam bidang ekonomi dan maju dalam bidang sepak bolanya. Semoga negara Indonesia juga ikut-ikutan maju dalam bidang ekonomi dan dalam bidang olahraganya, khususnya sepak bola.